Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Bersama Sayyidina. Kali ini kita mau bahas tentang syarat-syarat untuk tes CPNS tahun 2021 ya. Nah, pertama ini nanti aku mau kasih persyaratan umumnya, kemudian aku bakal kasih lagi yang sesuai peraturan yang ada di tahun 2019 gitu ya teman-teman. Untuk syarat yang pertama itu adalah merupakan warga negara Indonesia. Ya iyalah, mas warga negara luar. Kemudian usia paling rendahnya 18 tahun dan usia paling tinggi 35 tahun. Ini biasanya ya teman-teman. Karena kalau kita lihat juga di video aku yang sebelumnya, yang aku nanti bakal munculin di atas, ada juga kok usia 36 sampai 40 tahun yang diterima gitu ya. Kemudian syarat lainnya adalah tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil, CPNS, calon anggota TNI atau Polri, serta anggota TNI atau Polri, atau siswa sekolah ikatan dinas pemerintah. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang sekarang mungkin lagi sekolah di ikatan dinas gitu ya, nggak boleh untuk daftar CPNS gitu. Kemudian syarat yang keempat ada memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Ya misal mau ngelamar CPNS guru, ya kualifikasi pendidikannya juga harus disesuaikan gitu ya. Untuk syarat-syarat daftar yang lainnya itu ada nggak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba. Jadi kalau yang udah pernah kena pidana penjara itu nggak boleh juga ya. Kemudian syarat yang keenam, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, anggota TNI Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta gitu ya. Jadi nggak boleh diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta maupun yang seperti yang aku sebutin di atas tadi. Lalu yang ketujuh itu ada tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat dalam politik praktis. Kalau di sini ada yang sedang ikut parpol nggak boleh gitu ya. Kemudian syarat lainnya itu bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun minimal 10 tahun sejak TMT CPNS. Jadi sejak penempatan nanti selama 10 tahun teman-teman nggak boleh tuh mengajuin pindah mau alasan apapun kayak gitu katanya. Kalau tadi kan persyaratan-persyaratan umumnya ya. Kali ini aku mau kasih sedikit tambahan, yang mana menurut Peraturan Menteri Pan-RB nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksana seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Nah, mungkin teman-teman pada nanya, ini kan yang tahun 2019, iya nggak apa. Kan kita dari tahun 2019 inilah kira-kira belajar yang tahun 2001 nanti, 2021 nanti itu paling nggak beda jauh kok dengan yang ini gitu ya. Calon pelamar merupakan lulusan dari sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kementerian Agama jika sekolahnya seperti madrasah gitu atau MTS gitu ya atau MAN. Kemudian serta dari lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan atau program studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan atau Pusdiknakes atau LAMPTKes.
pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazahnya. Kemudian, pelamar pada formasi jabatan guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar. Jadi itu dia harus linear gitu. Yang dikeluarkan pemerintah oleh Kemendikbud dan Kemendikti serta Kementerian Agama akan diberikan nilai maksimal SKB. Maksudnya gimana? Maksudnya itu gini, untuk yang mengisi formasi jabatan guru kalau udah memiliki sertifikasi pendidik sesuai jabatan guru yang dilamar atau linear lah gitu, dia nanti udah bakal dapat nilai maksimal untuk SKB-nya gitu. Kemudian, pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permen ini atau peraturan menteri ini wajib melampirkan STR-nya, bukan yang internship-nya gitu ya. Sesuai jabatan yang dilamar, yang mana masih berlaku pada saat pendaftaran. Dibuktikan dengan apa? Dia nanti dibuktikan dengan tanggal masa berlakunya yang ada pada STR-nya. Kan biasa tuh kan ada di surat tanda registrasi itu ada nanti masa berlakunya untuk surat tersebut. Kemudian peserta PI atau TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS tahun 2018 pada jabatan dan instansi yang diinginkan, baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat pas tes CPNS tahun 2018. Jadi di sini kemungkinan untuk tahun 2021 bisa juga kita gunain yang 2019 kita yang sebelumnya gitu ya teman-teman. Kalau berkaca dari peraturan ini gitu. Kemudian peserta PI atau TL tadi, sebagaimana dimaksud pada angka 7, diberikan peluang nih, menggunakan nilai terbaik antara SKD tahun 2018 dan SKD tahun 2019 sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB selanjutnya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi menurut peraturan ini dia bisa milih nih mana nilai SKD yang dipakainya. Bisa lebih tinggi yang tahun 2018 dipakai yang 2018 boleh gitu kalau menurut peraturan ini. Kemudian data peserta P1 atau TL sebagaimana dimaksud pada angka 8 didasarkan pada basis data hasil SKD tahun 2018 yang tersimpan dalam SSCASN BKN. Jadi kan data-data kita yang SKD sebelumnya kan bakal tersimpannya di SSCASN BKN itu. Jadi kita tahunya atau datanya diambil dari sana. Kemudian bagaimana nih nasib orang yang udah atau sedang proses ngikutin beasiswa LPDP. Di sini dibuat aturan untuk peserta yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa seperti LPDP dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS. Jadi nanti kalau teman-teman tadi angkat PNS, proses beasiswanya tetap dilanjutkan gitu ya. Dan ini ada yang 2 terakhir, peserta seleksi CPNS tahun 2018 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan NIP atau nomor induk pegawai ya dari BKN, kemudian dia mengundurkan diri, maka yang bersangkutan nggak boleh lagi mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS tahun 2019. Nah sayang banget kan. Jadi kemungkinan kalau di tahun 2019 ini ada yang ngundurin diri seperti ini tadi, kemungkinan ya nggak bakal boleh ikut seleksi pengadaan CPNS tahun 2021 gitu ya. Kemudian yang terakhir, untuk waktu pelaksanaan SKD dan SKB menggunakan CAT.
di mana masing-masing waktunya adalah 90 menit. Nah, gitu ya teman-teman. Ayo, kira-kira ada nggak ya yang mau ditanyakan? Kalau ada, ketik pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Ini aja pembahasan syarat-syarat pendaftaran CPNS tahun 2021 dari Bersama Sidina. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.